محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah setia Masjid Al-Furqan yang kami hormati, khusus sama-sama terhormati pembina DKM Al-Furqan yang terhormat Bapak Ustaz Prandes Abudin MPD, yang hormatnya Ustaz Prandes Haji Saidi MPD, segenap pengurus DKM Al-Furqan, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi ini kita dapat berkumpul kembali di Masjid dalam sehat walafiat. Semoga kehadiran kita di masjid ini akan menjadi wasilah diturunkannya rahmat maghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin berbahagia, mengawali taklim kita subuh ini, mari sama-sama kita baca umul kitab suratul Fatihah. Semoga dengan karunia dan barakah suratul Fatihah majlis kita menjadi majlis yang senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala, wa qala ta'ala, dan telah berfirman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Al-Maidah ayat 32. Man qatala nafsan bighairi nafsin,
Siapa orang yang membunuh akan seseorang bighairi nafsin, tanpa penyebab dia membunuh seseorang lain, au fasadin, atau melakukan satu kerusakan, bil ardi, di atas muka bumi, fakaan nama qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan orang tadi membunuh manusia semua. Wa man ahyaha fakaan nama ahyan nasa jami'a, dan siapa orang yang menghidupkan seseorang, maka seakan-akan dia menghidupkan manusia semua. Hadirin yang berbahagia, kita sudah masuk dalam bab ta'zimi hurmatil muslimin. Ta'zim artinya kita wajib membesarkan, menghormati, mengagungkan kehormatan orang-orang muslim. Jadi hak orang Islam atau jiwa orang Islam itu sangat mahal, Pak, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib kita untuk memelihara kehormatannya, menjaga keselamatan jiwanya, menjaga kemuliaan harga dirinya, dan juga kita menjaga keselamatan hartanya. Artinya apa yang menjadi milik orang muslim wajib dipelihara dengan sebaik-baiknya, tidak boleh diganggu sedikit pun, baik keselamatan jiwanya, hartanya maupun darahnya dan kehormatan dirinya. Membunuh orang muslim dosa besar, merusak nama baik orang Islam juga dosa besar, merampas hartanya juga dosa besar. Jadi hartanya, nama baiknya, jiwanya wajib dipelihara. Nah, dalam surah Maidah ini Allah menjelaskan tentang bagaimana besarnya dosa orang yang membunuh orang. Man qatala nafsan bighairi nafsin, siapa orang yang membunuh seseorang bighairi nafsin, bukan karena dia membunuh seseorang, al fasadin fil ardi, atau membuat kerusakan di atas bumi, bahkan nama qatalan nasa jami'an, maka seakan-akan dia membunuh manusia semuanya. Jadi begini, Pak, membunuh orang ada yang dibolehkan, ada yang diharamkan. Pada dasarnya Allah mengharamkan seseorang membunuh orang lain, dan itu termasuk dosa besar. Maafin batin. Dalam Al-Quran kata Allah, man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam, siapa orang yang membunuh seseorang mukmin sengaja, maka balasannya adalah apa? Neraka. Jadi pada dasarnya haram dan dosa besar, dilarang.
boleh orang dibunuh kalau dia memang pernah membunuh orang lain. Itu sebagai kisos, Pak. Dan yang membunuh juga bukan dari keluarga yang dibunuh tadi. Boleh dibunuh setelah melalui proses hukum bahwa si pembunuh tadi betul-betul telah membunuh orang dengan kesengajaan. Jadi dalam Islam itu orang boleh dibunuh kalau dia telah melakukan pembunuhan kepada orang lain. Nah, justru disitulah Allah menjamin keselamatan kita manusia. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wafil kisos hayatun. Kalau diterapkan hukum kisos itu justru hayat, menjamin kehidupan, Pak. Nah, di negara kita ini kan nyawa sangat murah, Pak. Ya. Sangat murah. Apalagi kalau melakukan pembunuhan orang yang ada pangkatnya, orang gedean, Pak. Itu bisa-bisa bebas, Pak. Kayak si Sambo, Pak. Dia sengaja membunuh, Pak. Sudah direncanakan, Pak. Jadi kalau pembunuhan itu dasarnya sudah direncanakan, sudah nggak ada ampun, mestinya langsung dia dibunuh. Nah, ini kan hadis sekali karena dia seorang jenderal, punya banyak. Hakim pertama memutuskan mati, hukum mati. Nah, cuma pelaksananya nunggu setelah 2 tahun, Pak. Mestinya begitu keputusan dikeluarkan langsung dia eksekusi. Maka kena nunggu 2 tahun dia dalam tahanan. Nggak tahu di tahanan mana, ada Pak di dalam tahanan. Datang bulan Agustus, bulan dimana orang-orang yang dibui itu dikasih remisi, keringanan. Akhirnya dari hukum mati menjadi hukum seumur hidup. Nanti tahun depan ketemu Agustus lagi, bisa saja dapat remisi lagi, kena alasannya dalam tahanan dia berlaku baik. Potong lagi sekian tahun, potong lagi 5 tahun selesai. Ya. Tapi kalau orang membunuh dan sengaja dibunuh lagi, hukum itu diterapkan, maka kata Allah hayatun kamu akan ini. Artinya orang tidak seenaknya membunuh orang lain. Dia akan berpikir 1000 kali. Kalau saya membunuh si A, pasti saya harus dibunuh, hukumannya dibunuh lagi, mati berarti. Maka orang akan berpikir 1000 kali untuk membunuh orang lain. Tapi karena di negara kita hukumnya begitu lemah, di mana hukum tidak memberikan efek jerak kepada pelaku kriminal, maka kriminal itu pelakunya sekarang sangat banyak. Tidak hanya di kota-kota besar, bahkan masuk ke pelosok desa. Sekarang yang sedang meresahkan masyarakat, Pak, kelompok geng-geng motor ya. Itu kelompok tersebut itu kelompok anak-anak muda, di mana mereka keluar di tengah malam dengan motor yang suaranya kayak setan, Pak ya. Itu kalau kepapasan siapa saja, bukan rombongan, langsung ditabas, Pak. Langsung ditabas. Belum ini terjadi di Kampung Irian, Pak. Dia keluar ke jalan, mau lihat kayak apa, langsung aja dia ditabas sampai celurit. Jadi negara kita betul-betul tidak aman. Orang keluar malam, kadang-kadang pulang kerja jam 11 malam dibegal. Kayak gitu. Nah, ini bapak-bapak dan saudara-saudara kayak gitu. Akan polisi menghimbau
Agar kita warga masyarakat jangan keluar di atas jam 10. Berarti kan kagak aman Pak, ya kan? Kalau negara ini aman, mestinya masyarakat bebas melakukan aktivitasnya jam berapapun. Keamanan kami jaminkan gitu. Orang pulang kerja jam 11 malam, ada yang berangkat kerja jam 10 malam. Kan itu Pak, itu kepentingan, kebutuhan itu. Kalau harus jangan atau ada aturan nggak boleh keluar kan repot. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, Islam itu betul-betul menghargai jiwa manusia. Kalau ada orang melakukan pembunuhan maka harus dibunuh. Karena itu satu kejahatan yang luar biasa. Au fasadin fil ardi, atau fasad. Apa itu fasad? Fasad itu membuat kerusakan. Kata Allah kan wala tufsidu fil ardi ba'da islahnya. Jangan kau melakukan perbuatan fasad, kehancuran, kerusakan di atas bumi. Setelah bumi ini baik-baik saja, damai, sentosa. Nah, ketidakamanan itu kena banyak orang-orang jahat, ya kan? Kalau orang beriman, bertakwa, bahkan naruh motor nggak perlu digunakan di dalam rumah, ditaruh di depan rumah juga apa? Aman, ya kan? Tidak amannya negara, tidak amannya kampung, masyarakat kena banyak orang yang tidak benar. Hanya yang tidak benar harus diciptakan atau dididik menjadi apa? Fasad itu seperti kasyirki, syirik, waqad itori, begal Pak. Begal Pak. Itu dalam Islam kalau ada begal Pak, hartanya yang dibegal, orang yang dibunuh, hartanya dia apa? Diambil. Itu hukumannya lebih sadis lagi. Kalau dalam Islam itu harus divonis hukum mati. Setelah dihukum mati disalib Pak. Ditusuk dari dubur sampai kemana? Pala, kayak kita manggang leleh dulu gitu. Ditaruh Pak di tempat ramai itu, di pertigaan jalan sekian hari, supaya orang kapok. Jadi apa? Jadi begal. Karena itu kerjanya sangat sadis. Orangnya dibunuh, hartanya dia apa? Jadi kalau itu diterapkan, orang pasti takut Pak. Ya, betul-betul memberikan efek apa? Jerak kepada pelaku. Ya. Nah hadirin sekalian, maka kata Allah, membunuh satu orang sepakaan nama kotalan sejami, sama dengan membunuh orang banyak. Artinya apa? Kalau ada orang membunuh orang satu, wajib dibunuh lagi. Bagaimana kalau membunuhnya 10? Ya sama. Ini sekarang si Menteri Luar Negeri, Menteri apa? Perdana Menteri Israel, siapa tuh? Si Netanyahu, ya kan gitu Pak, sudah membunuh lebih dari 40.000 warga apa? Palestina. Kalau yang dibunuh itu tentara, kena perang, bukan perangan, sah-sah saja Pak. Tapi yang dibunuh siapa? Anak kecil, ibu-ibu, masyarakat sipil, pengungsi, orang sengaja disuruh mengungsi di satu daerah. Begitu kumpul, diapain? Itu kan bukan lagi manusia, udah yang setan itu. Jadi membunuh 100 orang atau membunuh satu, tetap hukumnya dia apa? Dibunuh. Bukan berarti kalau dia membunuh 10 dibunuh, membunuh 10 orang dia dibunuh. Kalau cuma satu enggak bisa. Satu dengan banyak hukumnya apa? Sama. Tetap hukumnya dibunuh. Kalau dia melakukan pembunuhan dengan berencana. Sebab ada pembunuhan yang tidak direncanakan Pak, arti penyebab orang mati.
Kayak ada orang katakan naik mobil, nabrak orang, kan mati. Kan sama juga membunuh orang. Tapi kalau itu nggak wajib dibunuh, Pak. Sebab itu mah bukan unsur kesengajaan, ya. Nggak wajib dibunuh dan nggak boleh dibunuh, Pak. Ya. Bayar diat nanti, denda aja. Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Waman ahyaha, dan barang siapa yang menghidupkan satu jiwa atau seseorang, faka'annama ahyan nasa jami'an, maka seakan-akan orang itu telah menghidupkan manusia semua. Apa artinya, Pak? Ahyaha, menghidupkan satu jiwa, libaqai hayatiha bi'afin aw man'in anil qatl. Dengan cara apa contohnya? Bi'afin, memaafkan. Contoh begini, Pak. Umpama ada orang lagi nembak burung, Pak, ya. Atau Bapak bagal kambing, ya. Kambing ledak di tanaman Bapak itu. Itu bagal kambing, kebetulan yang kena yang lagi ngamon, Pak. Yang mana, Pak? Kambing, Pak. Kena tuh yang ngamon kambing, ditimpuk pakai batu, tahu-tahu begitu timpuk mati bocah. Ya. Nah, coba itu apa? Sengaja apa enggak, Pak? Hah? Itu dalam fikih disebut syibhul amdi, mirip dengan kesengajaan. Kenapa? Dibilang nggak sengaja, memang disengaja mau ngapain? Bagel kan? Sengaja dia bagel. Dan itu dibilang tidak sengaja karena memang dia rencananya nimbuk apa? Kambing yang kena orangnya. Atau guru dah ngajar muridnya, Pak. Nah, muridnya bandel, ya digebuk, Pak. Si guru itu ngebuk itu tujuannya ngapain? Memperingati si anak yang bandel tadi. Tapi naas, begitu digebuk pakai rotan langsung pucat celeng, mati tuh aja. Gimana tuh hukumnya? Nah, itu si guru tadi atau bapak yang bagel kambing tadi kena yang ngangon, itu juga tidak harus dibunuh, Pak. Nanti cukup bayar diat, bayar apa? Denda. Nah, ahli waris tadi itu yang anaknya mati, ya. Atau tadi tuh ahli waris yang orang ditabrak apa itu? Mati tadi. Itu kalau dia memaafkan, Pak, udah, karena memang nggak sengaja, ya kan? Kita juga nggak kepengen terjadi semacam ini. Si guru juga tidak ada niat untuk ngapain, maka dibebaskan, dimaafkan. Nah, orang yang memaafkan tadi seakan-akan dia telah menghidupkan orang, walaupun dia punya hak agar si pelaku tadi dibunuh, tapi dia apain? Dimaafkan, sehingga tidak jadi dibunuh dan dia hidup. Berarti dia telah menghidupkan orang tadi, penyebab. Menghidupkan seseorang sama dengan menghidupkan banyak apa? Orang. Atau man'in au man'i anil qatl, mencegah daripada pembunuhan. Contoh, Pak, ada orang marah dengan orang lain, terus dia membunuh tuh orang, ya. Ada kita cegah, ya. Atau yang dibunuh itu tadi ngumpet di rumah kita. Ketika yang ngejar-ngejar datang, kita bilang orang ini nggak ada, kan gitu, Pak. Atau kita cegah, kita selamatkan. Nah, hal semacam itu juga seakan-akan kita telah menyelamatkan banyak apa? Orang. Sebab kalau dia selamat, dia bisa menghidupkan istri dan anaknya.
Kalau dia masih produktif, dia masih punya anak turun apa? Temurun. Tapi kalau dia mati, selesai kan udah. Anak istri tidak ada yang memberikan nafkah dan dia tidak mungkin punya keturunan lagi. Nah, dia sudah mati. Nah, itulah Islam sangat menghargai jiwa manusia, sangat menghargai manusia lainnya. Kita diwajibkan untuk menghargai dan menghormati manusia yang apa? Lain. Dan boleh kita sembarang menyakiti atau mengganggu atau merusak kehormatan orang lain. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan wa shabbaka baina asabihi muttafaq alaihi. Dan dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya, qala berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Al-mu'minu lil mu'min, bermula orang mukmin terhadap mukmin lainnya, kal bunyan, ibarat sebuah bangunan, yasuddu ba'du ba'dan, yang saling menguatkan yang satu akan yang lainnya, wa syabbaka baina asabihi, dan Nabi syabbaka begini Pak, apa namanya kalau begini? Menyatukan dua tapak tangannya, menyatukan jari-jarinya. Artinya apa? Begitu kuat nih kalau tangan kita begini bersatu, ya. Maksudnya apa ini sekalian? Kita sesama mukmin harus saling bantu saling tolong menolong. Kata Nabi, kalbunya kayak bangunan ini Pak. Kalau kaca sendiri, batu sendiri, semen sendiri, besi sendiri, Pak, punya kekuatan enggak? Enggak punya. Katakan sejumlah bangunan ini batunya sekian truk, pasirnya sekian truk, besinya sekian ratus batang, sendiri-sendiri di lapangan. Kuat nggak sampai puluhan tahun? 1 tahun aja udah apa? Hancur. Besi taruh di lapangan, kulit panasan, rusak nggak? Merokok. Di samping tidak punya kekuatan, lemah, cepat hancur, mudah dihancurkan, dan sedikit pun tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Tapi ketika dia bersatu antara batu, pasir, semen, besi, disatukan dalam sebuah konstruksi bangunan, kuat nggak? Kuat. Ini bisa 40 tahun bisa bertahan, 50 tahun masih bisa apa? Bertahan. Bahkan di tiang ini ada besi, ini katakan ketika masih nanti sekian lagi renovasi, itu besi masih apa? Masih kokoh, masih bagus, masih kuat. Kenapa? Karena adanya persatuan tadi. Kayaknya Pak Kiai bilang dulu itu organisasi sama Pak dengan bangunan, ya. Jadi kita hidup dalam bermasyarakat harus bisa berorganisasi. Dengan organisasi punya kekuatan yang luar biasa. Bapak bersatu bangun masjid, ya kan? Maka bisa memanfaatkan masjid ini dengan sholat jamaah, dengan pengajian, membangun silaturahmi, kan gitu Pak. Sehingga kita diantara kita begitu akrab, begitu dekat. Coba kalau nggak ada masjid masing-masing, ya kan, nggak punya kekuatan apa-apa. Nah, disitulah Islam menganjurkan agar kita bersatu padu supaya punya kekuatan yang luar biasa.
Dan kalau sudah bersatu bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Ya, satu contoh katakan at-taqwa oleh Pak Kiai Nur Ali dibuat satu organisasi namanya yayasan, bergerak di bidang dakwah, bergerak di bidang pendidikan, bergerak di bidang sosial, ya kan? Sehingga apa? Dengan roda organisasi tadi punya kekuatan yang luar biasa, bisa menampung tenaga kerja guru sampai 750 orang guru pusat dengan cabang. Bisa menampung anak-anak didik sampai MI-nya saja yang saya tahu sekolah dasar 27.000 Pak jumlahnya. Itu kan manfaat yang agak kecil Pak ya. Dan sudah melahirkan lulusan sudah puluhan ribu alumni. Bergerak di semua aspek, ada yang di pemerintahan, ada yang jadi anggota DPR, ada yang jadi guru, ya kan? Karena adanya apa? Organisasi tadi ya, bergerak di bidang pendidikan, bergerak di bidang dakwah, bergerak di bidang sosial. Ratusan juta bisa menyalurkan dana untuk membantu fakir dan miskin, memberikan subsidi kepada masyarakat, memberikan beasiswa kepada anak pelajar. Jadi harus begitu Pak ya. Tanpa adanya organisasi, sehebat apapun orang tidak bisa banyak berbuat apa-apa. Jadi kalau dia satu dengan lain harus saling menguatkan. Dan tidak hanya bersifat lokal wilayah sendiri, Pak, harus lebih besar, lebih luas lagi. Banyak kita juga alhamdulillah punya kepedulian dengan saudara kita di Palestina, ya kan? Bahkan mohon maaf kalau Dewan Dakwah itu terus Pak, ya, terus dia menghimpun dana dari masyarakat dan dana itu langsung disalurkan kemana? Saudara-saudara kita di Gaza, pembuatan pengiriman air bersih, kebutuhan selimut, kebutuhan sembako itu dikirim terus Pak. Jadi dari dana masyarakat yang nyumbang 50.000, yang nyumbang 100.000, karena dihimpun jadi apa? Jadi banyak Pak. Jadi hadirin sekalian harus punya kepedulian ya. Jadi ketika adanya satu organisasi atau yayasan atau lembaga Pak yang bergerak di bidang dakwah, di bidang pendidikan, di bidang sosial, itu wajib kita kita ikut di dalamnya supaya Islam ini punya kekuatan Pak. Justru lemahnya kita karena kita sulit untuk bisa hidup bersatu ya. Kita kadang-kadang terpengaruh dengan provokasi orang-orang yang tidak senang kalau Islam itu kuat, tidak senang kalau Islam itu bersatu. Sebab kalau sudah bersatu tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa mengalahkan kekuatan Islam. Lupa Kiai pernah cerita lagi. Apa kata beliau? Gua melihat persatuan atau bersatunya bangsa Indonesia yang luar biasa ketika merebut kemerdekaan. Jadi walaupun bangsa Indonesia tidak punya senjata api, cuma golok, panah, tombak, bambu runcing, tapi karena bersatu punya kekuatan yang luar biasa, dapat mengalahkan nikah. Nikah itu kan sekutu ya, tentara gabungan Pak, antara Belanda, Inggris, nyatu untuk kembali menjajah negara kita. Alhamdulillah persatuannya kuat, akhirnya bisa merdeka. Jadi kata Nabi, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Orang bermukmin terhadap mukmin lainnya siaganya seperti satu buah bangunan yasuddu ba'duhum ba'do, yang dapat menguatkan sesuatu dengan yang lain. Jadi saling bantu, saling tolong, saling menguatkan, insya Allah jadi kuat.
Jangan kita nafsi-nafsi, pribadi-pribadi, ego Pak. Gak mau tahu urusan umat. Ya. Kalau ada orang hidupnya ego, gak mau tahu urusan orang, gak mau tahu urusan lain, ya. Kata Nabi, orang tersebut adalah orang-orang yang apa? Merugi pasti. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaisa minni, falaisa minhum. Orang yang tidak peduli dengan urusan orang Islam, maka dia tidak termasuk golongan itu. Artinya kita ngaku muslim tidak termasuk orang Islam, golongan mana kita? Kan gitu Pak ya. Malam yata biambil muslimin falaisa minhum. Orang yang enggak peduli dengan urusan orang muslim, dia tidak termasuk itu golongan orang muslim. Nah, kalau begitu golongan mana? Ya golongan mana aja di luar umat Islam. Alhamdulillah. Wasabbaka baina asabihi, dan Nabi menyatukan di antara jari-jarinya. Jadi kalau udah begini ini kuat Pak ya. Kuat Pak. Karena kita kalau mengangkat barang yang berat, tangannya tangan berapa? Tangan dua Pak ya. Karena cuma tangan sebelah nggak bisa, harus tangan dua. Kalau kita megang sesuatu, katakan narik bambu supaya bambu bisa ketarik, tangan satu, tangan dua. Tangan dua supaya kuat kan gitu ya. Muttafaq alaih, hadis Bukhari Muslim. Wa anhu, dan dari Abi Musa al-Asy'ari qala, berkata ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun fal yumsik aw liyaqbin ala nisaliha bikaffi ayyusiba ahadan minal muslimina minha. Muttafaq alaih. Dari Abi Musa al-Asy'ari berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man marra fi syai'in min masajidina. Man marra, arti siapa orang yang berjalan di jalan Pak. Min masajidina, atau dari min masajid, dari masjid, atau berjalan kemana saja, baik, penjelasan ini, baik menuju masjid-masjid, au aswaqina, atau pasar-pasar Pak. Disebut masjid karena biasanya Pak, orang kalau ke masjid ramai, banyak apa? Banyak orang Pak ya. Jadi tempat-tempat yang banyak orang lain Pak ya. Au aswaqina, atau pasar-pasar kami, yang mau ke masjid, ke pasar, atau di masjid, di pasar Pak. Wa ma'ahu nablun, dan bersamanya nablun. Apa nablun? Panah. Kalau panah kan ujungnya apa? Tajam ya. Fal yumsik, hendaknya ujungnya dipegang tuh. Au liyaqbid, atau digenggam, ala nisoliha, atas mata panahnya, ujung panahnya, bikafihi, dengan tapak tangannya. Apa maksudnya? Ayusiba ahadan minal muslimin, jangan sampai ujung panah tadi mengenai orang lain, orang muslim. Artinya apa Pak? Hadis ini pertama, bab dulu Pak, orang itu kalau keluar kemana-mana bawa anak panah, terutama budaya Arab. Kalau ada ular itu bisa diapa? Dipanah. Kalau ada dob biawak, itu ada binatang-binatang ini yang berbahaya, diapain? Dipanah. Termasuk perang juga, pasukan yang paling hebat itu pasukan apa? Panah. Jadi pasukan kuda, di mana yang nunggang kuda itu rata-rata punya apa? Pegang apa? Panah. Bahkan dulu juga di kampung kita Pak, orang kemana-mana nyoret golok ya, golok, nyoret pisau kan gitu Pak. Dulu mah kan banyak gitu ya.
karena masih kondisi negara kita belum begitu nyaman, masih banyak hal-hal yang dikhawatirkan Pak ya. Nah, hadirin sekalian, sampai Nabi mengajarkan kalau kamu bawa panah, kamu ke masjid, ke pasar, itu ujungnya diapain? Dipegang. Jangan sampai kena orang. Sebab kalau sudah kena orang, itu akan menyakitkan orang lain. Kayak gitu. Namun dari hadis ini juga bisa kita pahami, pada dasarnya apapun bentuknya yang menyebabkan menyakiti orang lain itu tidak boleh. Harus kita pelihara lisan kita, perbuatan kita, perilaku kita. Jangan sampai lidah kita menyakiti orang lain. Jangan sampai sikap kita, perilaku kita menyebabkan orang lain tersinggung. Apalagi dalam bentuk perbuatan. Jangan sampai perbuatan kita menyakiti atau merugikan orang lain. Hiduplah kita saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, sehingga kehidupan ini menjadi harmonis. Gak boleh kita sewenang-wenang. Walaupun dalam kehidupan yang merdeka, tapi tetap ada rambu-rambu Pak. Seperti Bapak katakan mau pergi ke Surabaya atau ke Semarang, Bapak merdeka. Artinya apa? Bapak bebas untuk memilih jalan mana yang akan kita tempuh dalam rangka menuju tujuan yang kita akan datangi. Tapi ingat, jalan manapun yang kita tempuh, di situ pasti ada rambu-rambu lalu lintas, ya kan? Ada aturan yang tujuannya apa? Pertama, demi keselamatan kita sebagai pengguna jalan. Yang kedua, jangan sampai kita mengganggu orang lain sesama pengguna jalan. Jadi walaupun kita bebas memilih, tetap ada aturan-aturan dimanapun kita berada. Nah, dalam Islam juga begitu. Kita dibebaskan untuk memilih, tapi dimanapun pilihan kita tetap ada aturan-aturan. Kita boleh bebas ke pasar, bebas ke masjid, bebas ke mana saja. Tapi ketika kita beraktivitas, jaga jangan sampai kita menyakiti orang lain, mengganggu orang lain, merusak kehormatan orang lain. Karena ini semuanya merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Jangan sampai kehidupan kita menjadi bumerang buat orang lain. Nah, kata Nabi, ayyusiba ahadan minal muslimin, jangan sampai mengenakan seseorang dari kaum muslimin dari anak panah tadi, sehingga orang lain terluka atau terganggu keselamatannya. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Wa anin Nu'man, sampai sini Pak ya. Kalau nanti kita lanjutkan hadis berikutnya tentang kondisi orang mukmin sebaiknya bagaimana dalam bersikap atau dalam bermasyarakat, dalam kehidupan bermasyarakat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illa anta sallallahu ta'ala an sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana wa li awladina wa li ikhwanina wa lana fathul arifin wa faqina wa iyyahum fid din wa ja'alna minal ulama'il 'amilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina
وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا أشقر يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.